kita melihat ada tokoh dalam firman Tuhan yang sangat menyesal berkaitan dengan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi aku akan ditangkap, aku akan mati. Kemudian Petrus berkata seperti ini, sekalipun semua murid-murid tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang. Wow, sepertinya dia jagoan dan pahlawan ya. Kemudian Yesus dengan halus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah akan menyangkali aku sebanyak 3 kali. Oke. Kemudian Yesus ditangkap, dibawalah ke rumah imam besar Kayafas. Kita lihat ceritanya. Kemudian singkat cerita seperti sejarah berkata dalam firman Tuhan, dia menyangkal Yesus. Bahkan dia berkata, swear, aku tidak kenal sama orang yang kamu sebut-sebut tersebut. Salah satunya di dalam Injil Lukas berkata, setelah dia mengkhianat tersebut, kemudian Yesus menatap mukanya dari jauh. Dan ketika Yesus menatap mukanya, di situ firman Tuhan berkata, langsung saat itu juga Petrus menyesal dan menangis. Yang pastinya saya bayangkan tatapan Yesus bukan tatapan sinetron ya. Seperti orang yang marah karena selama ini aku sudah memelihara kamu, memuridkan kamu. Ternyata kamu tega mengkhianati. Bukan tatapan sinetronnya. Dengan sinis yang mulutnya yang gimana enggak. Tapi tatapan yang penuh kasih. Sehingga apa yang terjadi? Petrus sangat menyesal. Dia keluar. Dan dia bertobat. Tapi ada tokoh kedua, yaitu... Tunggu sebentar, bukan cuma bertobat, Petrus juga kembali kepada komunitas. Iya. Ini penting sekali. Sementara Yudas menyesal waktu Yudas menjual Yesus. Yudas berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dia menyesali perbuatannya. Saking menyesalinya sampai uang upahan yang dia terima 30 itu keping perak. 30 keping perak dilemparkan kembali kepada para imam itu. Dan yang berikutnya apa? Dia tidak kembali ke komunitas. Dia lebih memilih untuk bunuh diri. Saya mau ingatkan setiap kita bahwa bisa saja kita ini ada jatuh dalam penyesalan. Tapi please, kalau hari ini ada di antara pemirsa yang sedang menyesali sesuatu yang telah dialami, kegagalan masa lalu ataupun tindakan yang salah, maka yang jelas belajar dari Petrus untuk supaya sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk bertobat dari segala kesalahan dan kembalilah kepada komunitas. Jangan mengambil keputusan yang tragis yang luar Betul biasa sekali. ya. Selanjutnya apa sih yang kita bisa lakukan? Apa pencegahan supaya kita nggak sampai Tokoh menyesal? kedua setelah Petrus siapa lagi? Yudas tadi. Yudas ya. Nah, kita lihat bagaimana penyesalan yang justru membawa kepada maut. Kepada maut, ya. Mengerikan sekali. Nah, selanjutnya apa sih yang kita harus lakukan? Memang namanya kejadian memang tidak bisa dipungkirin ya. Ada hal yang tak terduga. Seperti saya tadi bilang, saya beli tiket, salah beli tiket. Tapi sepanjang itu bisa kita planning, alangkah baiknya hidup itu kita perencanakan. Betul. Karena dengan adanya planning yang bagus, kita nggak akan sampai menyesal di belakang. Ayo perencanakan apapun yang kita lakukan. Termasuk membuat agenda bersama dalam satu keluarga. Ya, perlu kita agendakan agar supaya kita sepakati bersama lebih dulu. Karena ini akan menguntungkan seisi rumah, khususnya anak-anak kita ya. Kapan kita agendakan untuk berlibur bersama. Kalau tidak seperti itu, nanti ada banyak kasus-kasus di mana anak-anak bertumbuh dalam kekecewaan karena orang tua tidak menepati janjinya dan tidak ada perencanaan dalam keluarganya. Langkah selanjutnya adalah yang kedua, pencegahan, hargai apa yang ada pada kita. Benar. Seringkali ketika kita semua ada, kita memiliki, dan itu kita merasa biasa-biasa aja. Tapi ketika itu diambil daripada kita baru menyadari iya ya betapa berharganya orang itu. Dan pelajaran ketiga yang kita perlu pelajari, yang pertama perencanaan, yang kedua harga yang apa yang ada pada kita, dan yang ketiga apa? Jangan ambil keputusan atau tindakan yang benar-benar sesuatu seperti Yudas yang dibunuh diri. Ketika emosi atau ketika panik, lebih baik jangan ambil keputusan dulu deh. Daripada akhirnya kita menyesal
dan akhirnya kita tenggelam dalam penyesalan tersebut. Jadi 3 hal tersebut yang kita bisa cegah untuk tidak menyesal. Ya, dan sekarang kita pada bagian di mana kita akan segera sudahi. Tapi ini ada pembahasan yang penting, apa yang harus dilakukan kalau sudah mengalami keterlanjuran. Udah terlanjur. Nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur dan kita ada dalam penyesalan. Iya. Ya. Maka yang pertama, pesan kami adalah yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Mari belajar berdamai dengan diri kita lebih dulu. Ya, maksudnya berdamai enggak jadi jangan sampai kita terus berada dalam kondisi di mana menyalahkan terus bahkan diri kita, menghakimi diri sendiri dan sebagainya. Dan kenyataan ketika seseorang itu tidak bisa menerima keberadaannya dan berdamai dengan dirinya, bahayanya adalah akan dibawa oleh kuasa kegelapan untuk kita mengambil keputusan di mana dalam keputusasaan bunuh diri. Itulah siapa? Yudas contohnya dalam Alkitab. So, ingat Yesus berkata bahwa kasih Allahmu dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini maknanya apa? Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, mari kita belajar menerima keberadaan kita sendiri. Ketika seseorang bisa mengasihi dirinya sendiri, bisa menerima keberadaan sendiri, dia akan mudah untuk bisa mengasihi orang lain. Demikian halnya ketika kita mengalami penyesalan, tentu timbul rasa bersalah yang luar biasa. Pertama, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Kalau itu penyesalannya yang karena disebabkan peristiwa yang memang dosa, maka mengakulah di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan menjamin 1 Yohanes 1:9, jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni, dia akan menjauhkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi ingat baik-baik, jangan terus-menerus terjebak dengan menyalahkan diri sendiri. Terima dirimu, berdamai dengan dirimu, supaya ketika kita bisa berdamai dengan diri kita, maka kita mudah untuk bisa berdamai dengan orang lain. Dan kita tidak terjebak dengan menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan situasi. Seberapa besar pun kesalahan yang kita buat, ketika kita datang pada Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan pengampunan buat setiap kita. Jadi Yesus pun tidak menghakimi, tapi juga jangan akhirnya diri kita menghakimi diri kita sendiri. Benar sekali. Terus-menerus. Yang berikutnya adalah, ingat baik-baik, semua orang pernah menyesal. Bukan Anda satu-satunya. Sebab itu mulai sadari bahwa ini pengalaman yang bisa dialami oleh semua orang di seluruh dunia ini. Makanya penting tadi kami katakan mulai berdamai dengan diri kita. Tapi berikutnya adalah milikilah pengharapan. Ya, sebab pengharapan itu Alkitab katakan seperti kesau yang kuat, itu jangkar. Karena pengharapan itu, saudaraku, dalam bahasa aslinya, ya, itu mengandung pengertian adalah tali yang menghubungkan masa kini dengan tujuan yang Tuhan tetapkan di waktu yang akan datang. Jadi untuk bisa kita mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, perlu ada tali yang menghubungkannya. Tali itulah yang disebut dengan pengharapan. Dan percayalah, kalau kita membangun pengharapan di dalam Kristus, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia dan pula tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Ketika kita punya pengharapan bahwa semuanya sudah berlalu dan pasti ada hal yang baru yang Tuhan sediakan, maka itu akan membangun sebuah keyakinan kita yang bisa mengalami yang move on, kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita dan dengan keyakinan yang penuh bahwa kita akan bisa melakukan perkara-perkara lebih besar. Karena kita tahu bahwa ini juga bisa dialami oleh semua orang di muka bumi. Jadi perkataan terus yang terngiang-ngiang dalam pikiran kita, coba ya, seandainya aja sekarang kita ambil keputusan harus untuk kita buang itu, jangan pikirkan itu lagi. Karena itu juga nggak akan merubah keadaan kita, nggak akan memperbaiki keadaan kita. Benar sekali. Sekarang, saya ingat waktu anak-anak masih kecil, kami suka bawa ke tempat yang namanya time zone. Dan di situ salah satu hobi kita adalah bermain memukul kepala buaya. Ingat itu? Begitu kepala buaya muncul, anak saya masih kecil, dia pukul dengan alat pemukul yang disediakan.
Tapi karena dia masih kecil, bapaknya nggak bisa tinggal diam. Saya bergerak, saya gunakan dua genggaman saya. Saya bantu dia dan kita dapat kupon banyak. Ya. Artinya begini, ketika timbul rasa iblis selalu mengingatkan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, pukul itu. Caranya gimana? Firman Tuhan menjamin Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari masukkan pikiran-pikiran yang tadi, vitamin F8, Filipi 4 ayat 8, agar supaya kita diberi ketenangan di batin kita. Dan ingat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau kataku berarti kita kan, tapi bukan kita sendiri. Benar. Karena firman Tuhan berlanjut di dalam Dia. Jadi maksudnya oke, sekarang kita buang pola pikir yang coba ya seandainya ya diganti firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Dan dalam berharap kepada Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada yang mengecewakan. Pengharapan dalam Kristus tidak sia-sia dan tidak pernah mengecewakan. Taruh harapan hidupmu dan tatap hari esok bersama Tuhan. Kita akan lakukan perkara yang besar sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pula tidak ada mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa dengan senang hati akan mendoakan para pemirsa Household of Faith yang hari-hari ini Anda sulit untuk move on. Yang hari-hari ini Anda terngiang-ngiang, terintimidasi bahkan dengan peristiwa-peristiwa lama, kegagalan Anda atau hal-hal yang Anda lakukan, kekeliruan yang Anda perbuat. Mari kita datang kepada Tuhan. Biar oleh anugerahnya, kuasa Roh Kudus mengangkat semuanya itu dan menggantikan dengan pengharapan baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Kami memang pernah mengalami kegagalan. Sebagai manusia mengalami penyesalan. Kalau ada di antara pemirsa yang karena perbuatan dosa, ampuni Tuhan. Kuduskan mereka oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Roh Kudus-Mu memberi kekuatan agar supaya mereka boleh move on, bergerak ke depan. Dan menghargai semua yang ada di sekitar mereka. Dan mulai mengarahkan pikiran untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Masa depan sungguh ada. Dan Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan pengharapan. Di mana di dalam Engkau pengharapan mereka semuanya tidak pernah mengecewakan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak sia-sia. Dan pasti akan ada satu waktu di mana Tuhan akan menyatakannya dan menggenapinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dan kita nikmati segala kebaikan Tuhan. Dan ingat bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin.